Ya, apa itu animasi? Ya, eh, kita akan bahas di sini. Ya, animasi itu adalah suatu rangkaian gambar diam atau embed bin dengan jumlah banyak. Bila kita proyeksikan, akan terlihat seolah-olah hidup atau bergerak. Seperti yang pernah kita lihat di film-film kartun di televisi maupun di layar lebar. Jadi animasi itu bisa kita simpulkan adalah menghidupkan benda diam, diproyeksikan menjadi bergerak. Jadi gini, jadi animasi itu adalah tatanan gambar ya. Jadi gambar A, B, C, D, E sampai mungkin idealnya adalah satu gerakan itu adalah 24 gambar. Ya, dan itu nanti 24 gambar itu digabung jadi satu yang nantinya akan membuat gambar yang kita lihat yang sebenarnya adalah gambar diam itu nanti akan menjadi gambar yang bergerak. Jadi penak-penaan adalah nguripne gambar sing mati supaya ketok urip. Ngono wis penak-penaan basa Jawa ini. Nah, penggunaan animasi pada komputer ya, dengan ditemukannya software komputer yang dapat dipergunakan untuk melakukan ilustrasi di komputer. Jadi membuat perubahan gambar satu ke gambar berikutnya itu sehingga terbentuk suatu bentuk gerakan tertentu. Kalau zaman dulu zaman dulu itu orang atau animator itu harus gambar satu persatu dari misalkan satu gerakan, misalkan tangan saya gini ke sini. Nah, gerakan ini itu minimal ya, itu adalah 24 gambar. Jadi bayangkan, mulai gambar ini 1, 2, ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai dengan 24 sampai dia bisa megang hidungnya. Jadi orang zaman dulu, animator zaman dulu itu gambarnya satu persatu seperti itu. Terus kemudian gambarnya itu disusun apa? Berdasarkan gerakannya. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat dan seterusnya. Nah, terus kemudian gambar itu digabung jadi satu. Maksudnya digabung jadi satu, diambil jadi satu, digerakkan sek 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 gitu, akhirnya gambarnya bergerak. Nah, kalian pernah tahu enggak? Tak kasih contoh ya. Jadi kalian buat suatu gambar ya, mohon maaf saya belum menyiapkan gambar itu. Jadi kalian dulu mungkin SD ya, SD atau SMP, kalian membuat gambar itu ndek pojokan kertas ya toh. Ya, pojokan terus kertas terus kemudian gambar itu kalian gerakkan gini. Gini. Jadi gambar yang misalkan dia itu diam, misalkan kalian buat gambar apa itu orang berjalan. Jadi nanti kalau kalian gerakkan gini dari gambar 1, 2, 3 dan seterusnya, misalkan kalian gerakkan gitu, nanti seakan-akan orang atau gambar yang kalian lukis di sini akan menjadi bergerak. Itu adalah dasar animasinya seperti itu. Ya, animasi seperti ini. Jadi contohnya ini, Cah. Jadi gambar pertama gerakannya seperti ini, gambar kedua gerakannya seperti ini, gambar ketiga gerakannya seperti ini, keempat seperti ini, kelima seperti ini. Nah, ini diulang-ulang. Gambar ini bisa diulang-ulang, akhirnya orang kelihatan berjalan seperti itu. Ya, orang seakan-akan kelihatan nantinya berjalan. Padahal sebenarnya itu adalah sebuah gambar. Nah, kalau zaman sekarang itu lebih mudah karena apa? Satu gambar ini itu bisa kalian edit tangannya semula gini, kalian rodok tarik yang ngarep malah rodok ini, tarik lagi yang ngarep malah rodok ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau gambar dulu kan harus gambar satu-satu, tapi kalau teknik pembuatan animasi yang sekarang itu lebih mudah karena apa? Yaitu tadi misalkan gini, pertama gambar gini, kedua gambar gini agak ditarik gitu, ya, ketiga ditarik lagi ke dalam, keempat ditarik lagi, kelima dan seterusnya sampai nanti kelihatan mau jotos kalian seperti itu. Jadi gambarnya itu kalau teknik animasi sekarang lebih mudah daripada teknik animasi yang zaman dulu.
contoh berikutnya seperti ini. Nah, ini gambaran dasarnya. Ini orang berjalan ke depan. Ya. Pertama seperti ini, kedua seperti ini, ketiga seperti ini, keempat seperti ini. Dan ini nanti akan, kalau dia mungkin seperti diperlihatkan dia jalan ke depan, itu nanti gambar ini, Cah. Gambar ini tadi, ya. Gambar ini nanti akan diulang-ulang, berulang kali ya. Nanti mungkin yang dirubah cuman background belakangnya. Nah, jadi kenapa kok seakan-akan kadang animasi itu kalau misalkan dia berjalan seperti ini ya, animasi yang ini berjalan ke depan, itu kelihatan kalau seakan-akan dia berjalan padahal dia mandek asli nih. Nah, sebenarnya itu animator itu membuat gambar dua. Yang satu gambarnya apa? Karakter ini, karakter orang yang berjalan. Satunya lagi gambar background belakang. Jadi yang gerak adalah backgroundnya. Lah, kadang-kala kamu kan tahu ya, itu backgroundnya itu menggur kui-kui ya. Jadi misalkan yang ini enak wet rupanya hijau, terus yang ini kembang rupanya abang. Jadi mesti panggil wet kui ya, karena gambarnya itu wet backgroundnya itu juga cuman diulang-ulang saja. Tapi seakan-akan mata kalian tertipu karena itu digerakkan yaitu tadi 1 detik per 24 gambar. Seperti itu. Nah, contoh berikutnya ini. Nah, ini dia juga orang berjalan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan dia nanti dilakukan berulang-ulang. Nanti akhirnya si karakter ini akan kelihatan berjalan. Nah, ini contoh berikutnya. Ya. Contoh berikutnya ini. Jadi frame demi frame. Jadi nanti dia akan kelihatan berjalan. Cek 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 gitu. Jadi mulai dari frame 1 ini, frame 2 ini, frame 3 ini, frame 4 ini, frame 5 ini, frame 6 ini, frame 7 ini, frame 8 ini dia berhenti. Kemudian dia berjalan pelan. Kalau ini dia berlari melompat cahaya. Seperti itu. Oh ya, ada pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti diketik di kolom komentar. Jadi nanti akan saya balas di situ. Dan juga untuk kalian nanti absennya tolong diisi di kolom komentar. Jadi nama sama kelas. Karena kalau kamu cuman absen titik gitu, saya nggak tahu nama kamu siapa. Karena apa, di situ rata-rata itu namanya nama samaran, pakai emailnya nama samaran atau nama yang kalian sukai, bukan nama asli kalian. Jadi nanti kalau cuman kalian bertanya gitu toh, kalian itu siapa, saya kurang jelas. Jadi mohon disebutkan absennya, nama dan kelas. Seperti itu. Nah, ini berikutnya adalah animasi 2 dimensi. Nah, animasi ini adalah animasi yang apa? Yang paling akrab dengan keseharian kita. Karena apa? Karena banyak sekali film kartun ya, film kartun di televisi atau mungkin di YouTube itu menggunakan teknik animasi 2 dimensi ini. Ya, biasanya animasi 2 dimensi ini sangat lucu ya. Jadi gambar yang lucu ya, seperti itu, terus menarik, warnanya juga ngejreng seperti itu. Ya. Memang film kartun itu kebanyakan adalah film yang lucu. Jadi yang perlu kalian tahu itu. Contohnya banyak sekali ya, yang ada di TV maupun di bioskop. Jadi contoh film kartun yang menggunakan teknik 2 dimensi itu ada Looney Tunes, ada Pink Panther, ada Tom and Jerry, ada Scooby-Doo, ada Doraemon, ada Mulan, yang Mulan bukan yang Mulan film ya, Mulan yang kartun, ada Lion King, ada Brother Bear, ada Spirit, dan banyak lagi. Nah, ada juga yang ketinggalan, mungkin kalian masih tahu, Donald Bebek. Ya, itu dia menggunakan teknik animasi 2 dimensi. Nah, meski yang populer itu adalah filmnya Disney, namun Walt Disney itu bukan bapak animasi kartun. Jadi pencetus ide kartun itu bukan dari Walt Disney. Jadi film kartun yang paling tua itu adalah Felix the Cat atau si kucing hitam. Lah, umur si kucing itu sudah lumayan tua aja. Dia diciptakan oleh Otto Mesmer pada tahun 1919. Jadi nanti bisa kita cari bersama Felix the Cat itu seperti apa. Nah, kenapa kok
antara Walt Disney sama Felix the Cat lebih dikenal Walt Disney karena itu tadi, Walt Disney itu promonya bagus, dia koneksinya besar, selain itu juga produknya juga banyak sekali. Nah, akhirnya orang kenalnya Walt Disney adalah produksi film kartun yang paling terkenal, seperti itu. Jadi istilahnya distribusinya atau mungkin pemasarannya itu Felix the Cat sama Walt Disney, produk-produknya Walt Disney itu beda banget ya. Jadi lebih istilahnya lebih dalam promosinya Walt Disney daripada Felix the Cat miliknya Otto Mesmer yang dibuat awalnya tahun 1919. Ya. Walt Disney sampai sekarang masih ada ya, dan dia juga masih memproduksi banyak sekali film. Ada Snow White, ada Seven Drive, ada juga Pinocchio. Jadi masih banyak sekali sampai sekarang. Yang mungkin ada juga War of the World, terus ada juga itu yang filmnya Walt Disney, banyak wis pokoknya seperti itu. Nanti kalian bisa cari sendiri di internet. Nah, ini ada Shinchan, ini juga kalian sudah familiar dengan yang namanya Shinchan ini ya. Shinchan ini produk Jepang ya, masuk di Indonesia sudah lama banget ya. Sejak saya masih sejak saya SD ini sudah ada si Shinchan. Terus ada lagi Looney Tunes ini, ada Pink Panther ya toh. Ada juga Scooby Doo, ada juga Tom and Jerry. Ini semua adalah produk animasi 2 dimensi. Ya. Terus berikutnya kita menginjak animasi 3 dimensi. Ya, animasi 3 dimensi ini adalah sebuah animasi yang teknik pembuatannya itu rata-rata dan semua menggunakan media komputer. Jadi mulai teknik lukisnya, teknik penataannya, teknik editingnya itu semua dilakukan di komputer. Jadi karakter yang diperlihatkan semakin hidup ya. Jadi mulai dari sudut manapun dia kelihatan hidup. Ya, dan terus sebenarnya animasi 3 dimensi ini adalah perkembangan dari animasi 2 dimensi itu sendiri. Jadi misalkan karakter orang gitu ya, itu kelihatan betul-betul menjadi benar-benar kayak orang gitu loh. Misalkan karakter hewan, itu kelihatan betul-betul kayak hewan, nggak seperti animasi animasi 2 dimensi. Ya, contohnya itu Toy Story yang dibuat oleh Disney bersama Pixar Studio. Maka akhirnya production house kartun itu berlomba-lomba untuk memproduksi film sejenis. Ya, contoh ada Bugs Life. Mesti kalian tahu Bugs Life itu apa? Itu Bugs Life itu nanti lihat sendiri ya. Ada ANT. Ini ANT ini adalah filmnya semut ya. Ada dinosaur, ada Final Fantasy, ada Toy Story 2, ada Monster Inc, ada juga yang animasi 3 dimensi tapi menggunakan teknik masking itu. Ada juga Finding Nemo, ada juga The Incredible, ada juga Shark Tale, ada juga Cars yang populer, ada juga Valiant ya. Semuanya itu biasa juga disebut dengan animasi 3 dimensi atau CGI. Atau ini Bugs Life itu ini tadi saya bingung mau ngomong nggak bisa. Ada ANS, ada dinosaur, ada Toy Story, dan juga ada Monster Inc. Ini adalah contoh-contoh dari animasi 3 dimensi.